Halo Pak Humas, kembali lagi di podcast Polistop Polda Sumatera Utara bersama saya Brigadir Novriana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution. Nah, Kawan Humas, dalam kesempatan kali ini tentunya kita sudah kembali kedatangan narasumber nih ya, Novia. Iya, benar sekali. Ini kalau narasumber yang kita datangkan langsung pejabat utama Polda Sumatera Utara. Nah, kalau biasanya nih ya, kalau masyarakat umum mungkin taunya kalau dulu namanya Renata ya, di bawah Krimum. Nah, saat ini sudah ada Direktorat Reserse PPA dan PPO yang ada di Polda Sumatera Utara. Nah, apa sih mungkin fungsinya yang lebih mendalam lagi? Makanya hari ini kita berhasil nih mengundang langsung Ibu Dirnya, dan sudah hadir di tengah kita yaitu Kombes Pol Christina Tarawe SHMH, Dires Siber PPA dan Dires PPA dan PPO Polda Sumatera Utara. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu cerita Siapa Mbak? Sis Novi dan Sika. Iya. Selamat pagi, shalom. Assalamualaikum. Nah, jadi sekarang kita tuh udah ada pejabat utama seorang polwan nih di Bener, Sumatera Kak. Utara berpangkat kombes. Iya, dan ini juga direktorat yang baru dibentuk betul. ya kan. Dan ini kita langsung aja nih ngobrol dengan Ibu. Nah Bu, di Ditres PPA dan PPO ini kan baru saja dibentuk. Betul. Bu. Apa sih Bu tugas dan fungsi utama dari direktorat ini? Oke, makasih. Jadi sebelum saya jawab itu, jadi perlu diketahui juga bahwa Direktorat Dires PPA dan PPO Polda Sumut ini didirikan berdasarkan Kep Kapolri nomor 1677 tanggal 12 November 2025. Jadi kalau dihitung bulan kita masih baru banget gitu ya. Jadi kalau di launchingnya oleh Bapak Kapolri itu pada tanggal 21 Januari 2026. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu masih 2 bulan teman-teman ya. Jadi memang kalau bayi itu masih lucu-lucunya baru bisa nangis gitu. Tetapi kalau kita lihat peranan dan juga tugas dan fungsinya memang cukup luar biasa, karena mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini cukup tinggi, makanya mungkin itulah menjadi latar belakang, selain nanti akan saya jelaskan. Jadi tugas daripada dan fungsi daripada Dires PPA dan PPO ini tentunya melihat bahwa terkait dengan fungsi atau tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan juga kelompok rentan lainnya. Serta ditambah lagi sekarang bukan hanya masalah gakumnya juga, tetapi juga perlindungan terhadap para korbannya, baik itu korban kekerasan perempuan, kemudian anak, dan juga kelompok rentan lainnya. Jadi yang dulu mungkin kita fokus pada lidik sidik, tetapi dengan adanya direktorat baru ini kita juga fokus terhadap perlindungan terhadap korbannya. Jadi itulah tugas dan fungsinya secara umum. Nah, di Res PPA PPO ini ada 3 subdit mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Yang pertama adalah subdit 1. Subdit 1 ini menangani terkait kekerasan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Siapa aja kelompok rentan lainnya? Ada disabilitas, kemudian lanjut usia, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Kemudian yang subdit 2 itu sama, kekerasan terhadap, tapi objeknya beda, subjeknya beda, yang dalam hal ini adalah anak. Jadi kekerasan terhadap anak. Kemudian subdit 3 itu fokus kepada pemberantasan perdagangan orang. Jadi korbannya bisa anak, bisa perempuan, kelompok rentan, baik pria dan wanita, istilahnya sama lah ya. Jadi kita fokuskan pada fungsi lidik sidik, kemudian juga pada perlindungan, baik perempuan, anak, kelompok rentan lainnya, dan juga pemberantasan terhadap perdagangan orang itu. Jadi secara globalnya seperti itu, subditnya ada 3. Jadi kalau misalnya ada laporan ya silakan sesuai dengan tupoksi kita nantinya menanganinya gitu. Nah, kalau untuk alasan berdirinya Subdit PPA Direktorat PPA PPO ini apa sih Bu? Karena sebelumnya memang berada di bawah Krimum. Betul. Ya, memang gedungnya sudah tersendiri Renata ya Bu ya, tapi masih di bawah Krimum. Iya, nah, sekarang berdiri sendiri, apa sih Bu alasan utamanya? Jadi kita melihat secara nasional ya. Jadi salah satu program atau prioritas nasional dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo itu kan ada program Astacita. Betul. Nah, di Astacita itu ada Astacita ke-4 dan ke-7.
Yang keempat itu adalah penguatan terhadap sumber daya manusia. Dalam hal ini juga adanya kesetaraan gender, kemudian juga perlindungan terhadap perempuan, penguatan peranan perempuan dan juga pemuda. Pemuda ini apa sih? Sekarang ini kan ada gen milenial, gen Z, kemudian juga kesetaraan gender baik itu dalam posisi pekerjaan maupun dalam lingkungan sosial dan budaya. Jadi itu penguatan daripada sumber daya manusia. Kemudian asta cita yang ketujuh. Asta cita ketujuh ini adalah pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan yang extraordinary crime. Di antaranya adalah penyelundupan manusia. Jadi penyelundupan manusia ini juga merupakan salah satu bidang yang tugas kami, yaitu tadi yang di Subdit TPPO. Jadi latar belakangnya seperti itu. Itu yang secara nasional. Nah, kalau kita lihat lagi secara internal di kepolisian, jumlah tindak pidana yang melibatkan atau perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya ini juga cukup tinggi. Betul. Sehingga perlu penanganan khusus, perlu direktorat khusus yang memang membidangi daripada proses lidik sidik dan perlindungan terhadap perempuan anak. Karena sudah cukup tinggi di Sumatera Utara ini aja. Saya melihat kemarin dari laporan yang dibuat dari Bareskrim itu kurang lebih untuk ada 5 polres yang tinggi itu hampir 4.000 dalam 3 tahun terakhir. Berarti kan cukup tinggi ya. Kami pun selama saya masih baru masuk di sini dari bulan Januari sampai dengan ini sudah hampir 65. Jadi setiap satu bulan kemarin Januari sudah 30 laporan polisi. Artinya sudah sangat tinggi terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan juga penyelundupan manusia atau perdagangan orang. Setuju sih, memang seperti yang Ibu bilang, terkadang kita juga sebagai perempuan ya Nop ya, mungkin mau datang ke kantor polisi mau melaporinnya juga ragu-ragu ya. Mungkin dengan berdiri direktorat ini ya dan memang penyidik rata-rata juga polwan, jadi lebih nyaman juga untuk mengungkapkan isi hati. Tapi ini juga menjadi pertanyaan masyarakat nih Bu, bagaimana cara pelaporannya nih Bu, dan penanganan laporan dari mulai dari korban melapor hingga nanti akhirnya dilakukan penyelidikan. Nah, itu kan masyarakat tuh sering bertanya itu gimana sih cara ngelapornya. Iya, dia baru 1 hari lapor dia bilang udah nggak ada progres gitu. Lama kali prosesnya ini kasus misalnya kasus KDRT udah gini udah sampai korbannya sampai luka-luka masih lama prosesnya gitu. Jadi memang itu ya salah satu kendalanya ya. Artinya begini, kalau dari prosesnya, jadi ketika masyarakat itu lapor semua sama kan di SPKT. Betul. Nah, kami dari direktorat itu menyiapkan piket konsultasi. Artinya ketika korban atau pelapor datang, jadi tidak selalu juga korban yang datang, kadang pelapor misalnya orang tuanya atau saudara dan sebagainya datang. Nah, piket konsultasi itulah yang nanti akan menerima. Ini kasus termasuk KDRT atau TPKS atau kekerasan lainnya gitu ya, atau tindak pidana lainnya. Nah, setelah ada konsultasi barulah diterima. Misalnya memang dilihat peristiwanya sudah ada nih gitu ya, pidananya, dugaannya sudah ada pidananya. Kemudian diterima laporannya. Memang dari SPKT cepat juga ya, lumayan cepat. Berarti hari ini misalnya kita terima, besok di SPKT diterima, besokannya sudah masuk. Kami terima. Nah, mungkin dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa direktorat ini masih baru memang. Anggota kami juga masih terbatas. Penyidik kami itu secara keseluruhan anggota baru kurang lebih 77 orang dengan saya. Nah, tapi untuk penyidiknya sendiri itu masih sekitar 45, itu pun dengan saya. Artinya bahwa ketika masuk memang ada sedikit waktu yang dibutuhkan. Karena apa? Ketika LP diterima oleh penyidik, oleh saya, kemudian saya distribusikan kepada subdit-subdit sesuai dengan tugas dan fungsinya tadi. Nah, kemudian saya sampaikan agar dilakukan gelar perkara awal. Supaya korban ataupun pelapor dihadirkan, supaya dia bisa jelaskan apa yang menjadi laporannya. Kemudian dilakukan interview. Nah, kalau memang pada saat awal itu saya sampaikan ketika kasus-kasus KDRT masih bisa dimediasikan, apapun itu semua dimediasikan. Artinya para pihak dihadirkan. Ketika memang itu sudah tidak bisa, ya kami proses secara sesuai dengan prosedur yang kami miliki, lidik, interview saksi-saksi, kemudian juga kalau memang perlu olah TKP kita olah TKP, kemudian juga
mengumpulkan barang bukti yang memang sekarang sudah menjadi salah satu alat bukti yang nanti bisa dijadikan alat bukti bagi penyidik untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Ya memang mohon maaf mungkin masih butuh waktu karena keterbatasan daripada penyidik personil di direktorat ini. Tetapi kami berusaha semampu kami ya untuk semua apa yang menjadi laporan itu segera ditangani dengan baik gitu. Jadi memang butuh waktu ya, butuh waktu bisa waktu. langsung ujuk-ujuk langsung bisa diproses gitu ya. Ya. Karena dia bukan seperti penangkapan narkoba juga ya, Bu, ya yang ada barang BB bukti. langsung. Betul. Benar. Cuma memang dari masyarakat terkadang kurang paham nih, Bu, seperti apalagi Tapi karena mungkin begini, bagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak ya kan, anak baik itu perkosaan dan itu kami punya metode tersendiri. ya, Artinya Bu. begitu Iya. dilaporkan karena kami juga ada piket fungsi. Artinya piket yang memang ketika ada laporan dan itu urgent, misalnya pelakunya takut segera melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ada piket fungsi yang nanti akan bergerak cepat untuk ke TKP, kasus-kasus yang memang membutuhkan penanganan secara cepat. Tapi kalau kasus-kasus KDRT yang memang artinya dengan laporan biasa kami bisa tangani, kami melakukan upaya-upaya yang seperti biasa kami lakukan gitu. Nah, Bu, setelah menjabat sebagai direktur kurang lebih mau berjalan 3 bulan berarti ya, Bu ya, mau berjalan 3 bulan. Apa nih, Bu, mungkin tantangan terbesar yang dihadapi oleh dalam penanganan kasus? Mungkin curhatan-curhatan dari para penyidik nih, Bu. Iya. Apa nih, Bu? Jadi kadang ada masalah teknis dan non teknis ya tantangannya. Kalau teknisnya itu kadang memang kasus-kasus ini kan sangat sensitif. Betul. Ya. Jadi beberapa ada yang korban mungkin pelapornya semangat orang tuanya, tetapi si korban mempunyai kesulitannya sendiri secara psikis. Kadang tidak mau di BAP juga, di BAI. Korban yang tidak kooperatif, kemudian saksi-saksi juga yang tidak kooperatif. Karena mohon maaf, kami tangani itu perkara-perkara yang sifatnya domestic violence. Artinya banyak hal-hal yang pribadi. Betul. Saksi-saksi nggak mau, itu kan urusannya dia. Kok kami harus? Nah itu. Sedangkan kita namanya sudah ada laporan untuk menentukan itu ada peristiwa pidana atau tidak. Kami kan memerlukan bukti-bukti, apalagi menentukan tersangka. Kita minimal 2 alat bukti. Ya. Korban yang tidak mau diinterview, saksi-saksi yang minim, tidak mau juga diinterview, mohon maaf seperti kasus-kasus perzinahan yang memerlukan unsur saksi untuk adanya persetubuhan. Siapa saksi yang melihat? Hanya Tuhan yang melihat. Itu kesulitannya, itu teknis. Non teknisnya kadang masih juga mohon maaf, padahal sebetulnya undang-undang TPKS maupun KDRT itu sudah mengatur bahwa cukup keterangan korban dan 1 alat bukti itu bisa dinyatakan lengkap. Nah, namun ternyata masih banyak juga mungkin ada masih ada miskomunikasi atau ketidaksepahaman ya antara sesama penegak hukum. Tetapi itu masih bisa kita komunikasikan. Cuma memang yang terkait kendala teknis inilah yang banyak kami hadapi gitu kan, saksi yang minim, kemudian korban yang tadi tidak kooperatif, kemudian juga dia juga tidak mau olah TKP kadang. Ya, itu memang kita bisa pahami ketika dia melihat TKP itu mungkin juga ada trauma yang mereka alami. Jadi memang harus sabar ya. Itulah perlunya tantangan adalah salah satu untuk penyidik juga. Perlunya kesabaran. Dalam menangani perkara ini. Yaitu tadi. Berarti setiap kali pulang, setiap kali penyidik mungkin ada, Bu, izin Bu, nggak mau dia. Makanya saya pikir juga sebetulnya nanti kalau yang trauma healing bukan hanya korban, tetapi juga penyidik juga perlu sih, Bu. Apalagi berbagai macam kasus ya, Bu. Karena bagaimana perempuan ini kalau nggak lemah lembut ya ganas betul ya, Bu. Betul, perlu adanya maksudnya dari kami juga perlu adanya ketahanan secara psikis karena bagaimana juga menerima banyak pengaduan yang menggerogoti rasa empati ya gitu, apalagi kita kan perempuan-perempuan ya lebih sensitif gitu. Betul. Bagi misalnya nanti ada masyarakat yang mungkin tahu kasusnya ini kenapa lama kali nggak tahu di pergumulan susahnya itu gitu ya. Bu, tapi kan
di masyarakat sendiri juga masih banyak nih Bu yang takut mungkin untuk melapor baik itu korbannya ataupun mungkin saksi-saksi yang melihat. Ada nggak sih Bu perlindungan hukum yang diberikan nih dari Ditres PPA dan PPO bagi korban atau saksi yang melapor, dan ada nggak sih Bu pendampingan psikis nih bagi para korban dan saksi? Jadi gini, untuk kasus-kasus sensitif ya terkait dengan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, sebetulnya dari hukum positif kita itu sudah memberikan beberapa instrumen ya untuk perlindungan penegakan hukumnya sendiri maupun perlindungan terhadap psikologi ya. Terkait dengan perlindungan hukum itu kan sebetulnya sudah ada semacam rumah aman ya. Artinya orang atau korban ini diberikan hak untuk diberikan keamanan, kemudian restitusi ya, juga keadilan dalam proses penanganannya. Nah, untuk korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak atau korban kekerasan khususnya seksual ya, kemudian KDRT, dalam KUHP yang baru ini itu sudah ada aturan tersendiri terkait restitusi. Jadi restitusi itu adalah memberikan atau pemulihan terhadap ganti rugi yang terjadi akibat daripada tindak pidana itu. Baik itu ganti kerugian secara akibat kehilangan harta akibat tindak pidana itu, kemudian juga kerugian secara medis maupun psikologi. Itu sudah bisa dihitung melalui yang lembaganya LPSK. Jadi kami terkait kasus-kasus TPKS maupun KDRT yang memang bisa dinilai restitusinya, itu yang menilai itu nanti ada lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kami sudah berkoordinasi untuk melakukan berapa sih sebetulnya restitusi yang bisa didapat oleh si korban. Jadi memang di dalam KUHP yang baru itu sudah mewajibkan kepada para penyidik untuk menanyakan terkait kasus-kasus kekerasan, itu ditanyakan apakah korban mau menerima atau meminta restitusi dari si pelaku. Nah, itu harus ditanyakan. Itu pertanyaan wajib yang harus dimiliki atau ditanyakan oleh penyidik kepada korban. Nah, nanti untuk penghitungannya kita minta bantuan daripada LPSK. Jadi bagaimana dengan psikis, sudah juga kami koordinasi dengan P3AKB, kemudian dengan Dinas Sosial juga terkait misalnya pendampingan trauma healing terhadap korban-korban daripada kekerasan yang memang secara psikis ada tekanan mental ataupun akibat daripada tindak pidana. Dan saya juga melihat ada juga kerjasama kami dengan Biro SDM ya. Ada beberapa kasus yang saya lihat sebelum saya kesini gitu, saya lihat sudah mulai ada kontribusi dari psikologi kita, Biro Psikologi kita, bahwa mereka bisa in charge untuk melakukan trauma healing terhadap korban-korban kekerasan perempuan dan anak. Betul. Gitu. Nah Bu, mungkin Bu pertanyaan yang paling sering nih Bu muncul setiap kali kita live streaming ataupun pertanyaan yang banyak di Instagram Polda Sumatera Utara. Mereka tuh pada nanya gini, Bu, suami saya selingkuh. Pasti itu tapi saya Bu nggak punya bukti gitu. Dia hanya punya bukti chat. Apakah itu bisa Bu dilaporkan ke polisi? Benar. Itu seperti apa sih Bu? Apakah memang bisa kita laporkan ataupun memang mereka banyaknya hanya berdasarkan bukti WA misalnya gitu kan? Ya itulah yang jadi permasalahan. Kalau selingkuh saja itu kan tidak masuk dalam unsur-unsur yang bisa dipersangkakan. Betul. Karena di dalam KUHP lama maupun KUHP baru 2023 ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu yang bisa masuk adalah unsur perzinahan, persetubuhan ya. Artinya ada pasal perzinahannya. Nah, pasal perzinahan ini mensyaratkan unsurnya itu harus ada persetubuhan. Nah, kalau chat-chat begitu, nah itu yang menjadi itu paling bukti nanti. Sekarang bukti petunjuk tidak ada, tetapi ada bukti elektronik. Ya, artinya itu bisa dijadikan. Cuma apakah dengan bukti elektronik itu bisa mempersangkakan si tersangka ini berdasarkan dua alat bukti itu untuk dilakukannya perzinahan? Nah, itu yang kadang yang tadi saya sampaikan, kesulitan kami seperti itu. Ada keterangan korban, tetapi kan
satu korban harus ada didukung dengan satu alat bukti Betul. terkait adanya. Tapi dengan perzinahan, karena ini bukan masuk di TPKS ya, itu dan masuk ke undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru, itu harus ada persetubuhan. Nah, siapa sekarang saksi yang bisa melihat terjadinya persetubuhan? Betul. Nah, karena itu maksudnya kalau selingkuh gitu memang tidak masuk Iya, dalam iya. unsur ya. Betul. Karena yang bisa menjadi unsur tindak pidana itu adalah perzinahan itu tadi. Nah, mungkin biasanya memang dalam kasus-kasus tertentu mungkin bisa dilakukan dengan OTT. Iya. Bertanda tangan, diikuti, langsung digerebek. Nah, itulah mungkin nanti kita bisa ambil barang buktinya gitu ya. Misalnya mohon maaf, mungkin nanti ada tisu-tisu yang mengandung apa? Ya, itulah ya, apa namanya? barang bau nanti mengarah Mengandung barang itu. Barang itu dalam tanda kutip Iya. yang kita bisa cek apakah memang ya artinya pernah terjadi tuh. Nah, itu banyak. Itu salah satu yang tadi saya harus tantangan juga seperti itu. Betul. Minimnya alat bukti, saksi siapa yang Betul. melihat gitu. Jadi kalau mau dilaporkan ya boleh saja, tetapi artinya nanti akan terkendala bagi penyidik untuk memenuhi dua alat bukti tadi. Nah, jadi itu Gitu ya tuh ya. Jadi ya. soalnya sekarang KUHP sekarang ini sangat responsif terhadap hak-hak tersangka, Bapak. Ya, jadi betul-betul dilindungi hak tersangka dari mulai di proses lidik sampai proses sidik, sampai kami pun kan meriksa tersangka harus ada audiovisual maupun audio visual maupun audiovisual ya. Iya. Artinya bisa terekam betul, prosesnya, betul. suaranya pun ada nggak tekanan dari penyidik, karena BAP tersangka harus dilengkapi dengan bukti rekaman yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pembelaan daripada dan masuk dalam berkas Jadi perkara. ini KUHP baru ya, Bu? Iya, jadi memang KUHP baru ini penyidik harus betul-betul ekstra berhati-hati ya kan, betul-betul menerapkan KUHP sebagaimana yang sekarang ini sudah diberlakukan. Kalau tidak, kita bisa di pra-peradilan repot yang kena lagi. kita lagi, gitu kan? Apalagi ini di direktorat sudah betul. bekerja dengan segala genap di direktorat yang paling sensitif aduh, di PPA. kan? Dengan perasaan, dengan empati dan Tapi itulah. kalau misalnya kayak sering viralnya kan itu video saat penggerebekan gitu misalnya itu bisa dijadikan alat bukti juga. Sekarang ini bukti elektronik rekaman bisa dijadikan alat bukti. Nah, supaya mempunyai validitas sebagai alat bukti, itu kita akan serahkan kepada Puslapor untuk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik. Apakah yang di video ini asli atau tidak? Nanti hasilnya dan nanti akan diperiksa. Itu merupakan salah satu itu bisa jadi barang bukti, bisa jadi juga bukti rekaman, kemudian ahlinya bisa juga sebagai alat bukti. Jadi memang harus kreatif penyidik itu dalam mengungkap perkara ya. Penyidik di Tres PPN ini luar biasa. Iya, sudah luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi kayaknya Nopri mungkin siap lahiran mau nih bergabung. Boleh. Kayak harus belajar Harus sama ibu siap. dulu tapi harus belajar sama ibu harus kata Harus dulu, siap Kak. Iya, dengan segala perasaan itu. Jangan sibuk Nopri emosian. Iya, berarti kita harus sabar sebagai penyidik di sana banyak sabarnya ya Bu. Iya, ya. ada Kak Ibu yang begitu sabar. Ini kalau mau kita bahas lagi sebenarnya pasti bakal panjang ya Dok ya. Karena ini masalah yang sering disinggung oleh masyarakat juga Iya, nih, Bu. betul. Benar. Sangat sensitif dan sering terjadi Sering ya. terjadi. Nah Bu, sebelum menutup podcast kita nih Bu, ada nggak sih Bu mungkin harapan atau pesan-pesan yang mau disampaikan nih Bu kepada masyarakat terkait perempuan dan anak dan perdagangan orang juga boleh Bu di kamera Iya. ini. Kepada rekan-rekan ibu-ibu perempuan, anak dan juga kelompok rentan lainnya, tolong lindungi dan jaga diri sendiri, anak dan juga keluarga kita dari ancaman kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya.
salam presisi. Itu. Berarti Betul ini nggak? ininya ya Bu Bener ya? nggak? Ada ininya nggak? Berarti Memang ada- ada itu. slogannya nggak? Ada. Oh, Jadi ada. stop Kekerasan, kekerasan terhadap oke. perempuan dan anak serta kelompok rentan. Oke, luar biasa sekali Gitu ya. juga. Jadi stop ya. Iya, jadi kan kita di apa sekarang kita udah enak nih, ada direktorat tersendiri Betul. loh yang melindungi kami wanita-wanita ini. Jadi siap menerima curhat. Apalagi dengan ibu yang luar biasa Iya. sebagai pimpinan Iya. di sana. Ibu terima kasih sudah berkenan Sama-sama. kami undang di hari repot ini. Terima kasih sudah ya nanti sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Dires PPA PPO untuk memberikan sedikit ya mungkin pemahaman bagi masyarakat dan juga kaum ibu-ibu dan anak supaya tetap menjaga dirinya dan juga anak-anak kita supaya nanti masa depan yang lebih cerah lagi dan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan Ibu sukses serta orang-orang. Ibu dan seluruh Iya. pendidik ya kan. Iya, dan Mohon doanya ya. mau ngucapin semangat untuk menjadi PPA dan PPO. Siapa tahu ada yang mau bergabung. Ayo kolon-kolon baru yang mau bergabung ibu sangat terima sekali ya. Masih menerima. garis bawah nih. Kolon baru yang mungkin lebih gampang ya Iya. Kak untuk bisa menjadi penyidik ya. Iya. Sarapnya kayak udah putus sih, Bu, nggak bisa ini. Oke, terima kasih. Nah, Kawan Humas, sekian podcast kali ini. Saya Brigadir Novriana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution. beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan Salam presisi.